Selamat hari Sabat kepada kita semua. Untuk memulakan acara Divine Service kita, marilah kita memuji nama Tuhan dengan beberapa buah lagu. Oh hari perhentian, hari yang terindah, dan hari kesukaan bagi umat Tuhan. Di dalam-Mu yang suci, kami pun menyembah, menyanyi suci-suci bagi huwa Tuhan. Engkaulah pelabuhan dari taufan besar, seperti taman Eden, nyaman serta segar. Engkaulah sungai tenang di padang kekeringan. Dari-Mu aku pandang negeri perjanjian. Engkaulah hari senang, hari yang dicinta, hari patut mengenang dari hal di syurga. Pancaran rahmat Tuhan bagi jiwa penat, perhentian yang indah di syurga ku dapat.
waktu aku luar kandang dalam banyak bahaya, Yesus sudah bawa pulang oleh korban darahnya. Aku sangatlah berhutang pada Juru Selamatku, karena segala kasih sayang dan berkat-Nya padaku. Sungguh lemah aku ini, ya Almasih Tuhanku. Sekarang aku serahkan diri dan jiwaku padamu. Greetings to each of you throughout the Southern Asia-Pacific Division. Today, we're living in amazing, uncertain times. People are searching for answers, and like never before, they are open to hearing the truth-filled three angels' messages and the wonderful news that Jesus is coming soon. We have an incredible opportunity to reach them now, and I want to thank you for your faithfulness, even during these challenging times, in helping to support the ministry of God's church by returning a faithful tithe. While these sacred funds are vital, God reminds us in Malachi 3 verse 8 that offerings are just as important as the tithe. Think of it like a body, with tithe being the bones and offerings like the skin. Both are needed for the body to function well. Offerings propel our God-given mission, reaching people in your local community, in your country, and across the world. Tithe and offerings, it's God's package plan for accomplishing His mission today. Brothers and sisters, during these highly unusual times, we have been faced with numerous challenges, including, in many places, not being able to meet in church each Sabbath. Not only do we miss the warm fellowship and opportunity of worshiping together, but we also miss out on an easy and predictable way of giving offerings. Offerings are an important way of showing our love to God and our support for the advancement of His mission. During these challenging times, we have seen a significant drop in the mission offerings, particularly in the Sabbath school offering and the 13th Sabbath offering that enable God's mission worldwide. Whether you are on the one offering or the specific offering plan, I invite you to prayerfully commit to partnering with the Lord, not only by returning a faithful tithe, but by giving offerings faithfully, regularly, systematically, generously from your heart, and to reconnect yourself to the needs of the world. Thank you for your faithfulness. Remember that Scripture promises the person who sows generously will also reap generously. Christian greetings of hope and love to our brothers and sisters around the Southern Asia Pacific Division. What amazing times we are living in, and what an incredible opportunity we have to reach our communities, countries, and this world for Christ. As people search for something solid to depend upon during these troubling and unpredictable times, what a privilege we have in carrying forward the mission God has given us in reaching the world for Him. And as we have just heard, one vitally important way of helping that mission move forward is by partnering with God. Not only through returning a faithful tithe, but also by giving regular systematic offerings that fuel mission outreach. In our division, we follow the combined offering plan, and I encourage you to give
by using different platforms and mediums initiated by your local churches, by your missions and conferences and union. Some congregations in our divisions are sending their tithes and offerings electronically via various banking applications. Some churches have assigned personnel from their treasury group to collect tithes and offerings upon request of the members. Others take the initiatives to go to their banks to make their transaction for their tithes and offerings. People are continuously looking for ways that these gifts be returned to God in love and desire to take part in our church worldwide ministry. May God continue to bless each of you as you give your offerings and your tithe to Him from a grateful and a generous heart. May the Lord bless you.
Shalom dan selamat hari Sabat kepada setiap kita yang sudah hadir di dalam acara kebaktian khotbah pada pagi Sabat ini. Secara pribadi saya mengucapkan terima kasih dan puji Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan pada saya untuk sama-sama mengongsikan firman Tuhan bersama dengan saudara pada pagi Sabat ini. Untuk memulai saudara dalam kebaktian khotbah kita pada pagi Sabat ini, saya mengundang saudara dimanapun Anda berada untuk sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena Engkau hadir bersama dengan kami di dalam kebaktian khotbah. Jauhkan kami dari segala malapetaka, kiranya urapan dari sorga menjadi bahagian setiap kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pada pagi Sabat ini saudara, saya mengundang saudara untuk mempelajari tentang satu tempat. Dan tempat itu adalah padang gurun. Itu sebabnya tajuk khotbah yang saya ingin kongsikan pada pagi Sabat ini ialah rahasia di padang gurun. Pertanyaan pertama untuk saudara pada pagi ini ialah, pernahkah saudara melawat atau pergi ke padang gurun? Pernahkah saudara mengalami secara fisikal atau mengalami Anda datang di padang gurun dan melihat keadaannya secara di pandangan mata Anda? Saya pribadi tidak pernah melawat padang gurun ini saudara. Namun menurut pembelajaran dan menurut apa yang kita baca dan juga apa yang kita tonton di television, kita mengetahui bahwa padang gurun itu adalah satu tempat yang berisiko. Kenapa berisiko? Karena curahan air dan makanan sangat sukar kita dapatkan di padang gurun. Dan menurut Wikipedia, di padang gurun secara umumnya hanya menerima 250 mm curahan air per tahun. Sangat sedikit. Karena makanan dan air ini saudara adalah keperluan asas manusia untuk terus hidup. Kalau kita pergi ke padang gurun, saya tidak tahu bagaimana. Namun intinya adalah padang gurun adalah satu tempat yang berisiko kepada manusia. Karena kurangnya air, karena kurangnya makanan. Dan kalau Anda lihat di screen saudara, ini adalah beberapa haiwan yang boleh bertahan lama atau boleh bertahan hidup lama di padang gurun. Seperti rusa padang gurun, unta dan kura-kura jenis padang gurun ya. Jadi ini sahaja yang mungkin kita boleh temukan dan mungkin ada juga binatang-binatang yang lain. Apa yang ingin saya sampaikan saudara adalah bahwa padang gurun ini adalah satu tempat bagi manusia, adalah satu tempat yang berisiko tinggi. Di padang gurun itu tidak ada penunjuk arah. Mau ke kiri atau mau ke kanan, kita tidak melihat atau tidak menemukannya. Kemudian di padang gurun juga tidak ada jalan pintas saudara. Tidak ada jalan shortcut untuk ke satu tempat, ke tempat yang lain. Kemudian yang ketiga, di padang gurun umumnya kita sukar mencari tempat untuk berteduh atau bersembunyi. Dan di padang gurun juga kita sukar mendapatkan makanan, sumber air, hidup dalam cabaran tentangan alam dan musuh. Dan yang terakhir secara umumnya saudara, padang gurun adalah satu tempat di mana kehidupan padang gurun, kehidupan yang secara manusia penuh dengan kesulitan. Kita akan berkekurangan, kita akan menderita, kita akan menerima tentangan atau cabaran di padang gurun bagi manusia. Jadi inilah hal-hal yang memberikan risiko kepada manusia kalau kita tinggal di padang gurun. Saudara, saya bukan bercerita keseluruhannya tentang padang gurun pada pagi ini. Namun saya ingin kita melihat bagaimana
orang Israel keluar dari tanah Mesir dan melalui padang gurun. Bagaimana peristiwa, bagaimana pengalaman yang dilalui, yang dialami oleh bangsa Israel, dibawa oleh Musa melalui atau mengharungi padang gurun. Saudara, ada satu lukisan yang dilukiskan oleh David Roberts pada tahun 1829. Ini adalah lukisan atau gambaran bagaimana orang-orang Israel itu setelah dibenarkan oleh Raja Firaun untuk keluar dari tanah Mesir. Dan bayangkan saudara, begitu ramai, ratusan, malah jutaan orang Israel yang keluar dari tanah Mesir. Saudara, saya ingin kita membayangkan begitu ramai sekali orang-orang Israel ini keluar dari tanah Mesir menuju ke satu tempat yang Tuhan sudah perintahkan, yang Tuhan sudah janjikan kepada bangsa Israel. Kemana tempat itu saudara? Tidak lain tidak bukan adalah Kanaan. Nah saudara, dalam perjalanan orang-orang Israel ini menuju ke tanah Kanaan, kalau kita lihat petanya saudara, Anda boleh lihat di screen, bagaimana perjalanannya dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Kalau Anda perhatikan, kalau kita jalan shortcut saudara, kalau kita jalan lurus atau jalan pintas, kita mungkin boleh mengambil sekitar 2 minggu atau 2 minggu lebih atau 3 minggu untuk sampai di tanah Kanaan, tanah perjanjian yang Tuhan berikan. Namun yang menariknya saudara, bagaimana Tuhan menyuruh Musa membawa orang-orang Israel itu bukan melalui jalan shortcut atau bukan melalui jalan yang pintas untuk sampai ke tanah Kanaan. Namun apa yang berlaku saudara, Tuhan menyuruh atau memerintahkan Musa untuk membawa bangsa-bangsa Israel ini mengelilingi atau melalui padang gurun yang begitu luas itu. Dan bayangkan saudara, Anda lihat di screen, bagaimana perjalanan mereka yang bertanda merah. Perjalanan dari tanah Kanaan, Goshen, kemudian melalui padang gurun. Ya saudara, bayangkan, kemudian mereka melewati atau melalui sungai mati, Dead Sea, kemudian kembali lagi melalui sungai itu, pergi ke Kadesh, kemudian kembali lagi ke Ezion Geber, kemudian baru mereka meneruskan kembali melalui padang gurun yang luas itu, dan baru mereka sampai di tanah Kanaan. Saudara, saya ingin kita mempertanyakan satu perkara, yaitu apa yang kita boleh pelajari atau apa sebabnya kenapa Tuhan menyuruh Musa untuk membawa orang-orang Israel itu melalui padang gurun, dan perjalanan mereka itu sekitar 40 tahun. Saudara, bayangkan perjalanan yang sebenarnya hanya 2 minggu atau 2 minggu lebih boleh sampai di tanah Kanaan, tetapi Musa membawa orang-orang Israel ini selama 40 tahun untuk sampai di tanah Kanaan. Saudara, yang menjadi pertanyaan pada kita ialah, apa yang kita boleh pelajari dari peristiwa perjalanan orang-orang Israel ini ke tanah Kanaan melalui padang gurun? Saudara, apakah ada sesuatu rahasia atau apakah ada sesuatu yang Tuhan ingin ajarkan kepada bangsa Israel ini? Inilah yang akan kita pelajari pada pagi ini saudara. Saudara, selama 40 tahun mereka melalui padang gurun yang luas. Dan mengapa saudara? Mengapa Tuhan menuntun bangsa Israel berjalan menuju padang gurun yang begitu luas itu?
Pada pagi ini, saya ingin kita mempelajari cerita ini atau pengajaran yang kita boleh pelajari daripada buku Ulangan pasal 8 ayat yang kedua sampai yang ke-9. Karena melalui buku Ulangan pasal yang ke-8 ini, saudara, kita akan mempelajari dan kita akan mengetahui ada tujuan mengapa Tuhan membawa bangsa-bangsa Israel itu keluar dari Mesir melalui padang gurun, baru sampai ke tanah Kanaan setelah 40 tahun. Saudara, kita baca di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga Ulangan 8. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Kalau kita perhatikan ayat yang ketiga Ulangan pasal yang ke-8. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti sahaja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Saudara, dari ayat ini jelas memberitahu kepada kita mengapa Tuhan membawa bangsa Israel itu melalui padang gurun. Salah satu adalah untuk mengajar bangsa Israel, untuk mendidik bangsa Israel, untuk menguji bangsa Israel apakah mereka menuruti perintah Tuhan atau tidak. Itu sebabnya, saudara, pada pagi Sabat ini mari kita membayangkan padang gurun itu adalah sebagai university orang-orang Israel, sebagai university di mana orang Israel ini boleh belajar menjadi pewaris tanah Kanaan yang lengkap, atau menjadi pewaris tanah Kanaan yang sempurna. University padang gurun, inilah nama university yang akan menjadi tempat pengajian, pendidikan bangsa Israel untuk menjadi pelajar yang terbaik untuk memenuhi atau mendiami tanah Kanaan yang baik. Apa yang kita boleh pelajari di university padang gurun ini? Kalau kita perhatikan di dalam buku Keluaran pasal 13 ayat 17 sehingga 18. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa ini menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Saudara, university padang gurun ini satu tempat untuk mendidik bangsa Israel. Karena apa, saudara? Karena Tuhan mahu mereka dididik menjadi anak-anak Tuhan yang penurut. Nah, bayangkan, saudara, melalui negara atau kawasan orang Filistin, apa yang berlaku sekiranya mereka melalui kawasan Filistin? Saudara, kita tahu Israel dan Filistin ini tidak pernah aman, tidak pernah berdamai. Kalaulah mereka melalui tanah Filistin, saudara, mungkin saja mereka akan dimusnahkan atau dibunuh. Mungkin saja bangsa-bangsa Israel akan punah. Itu sebabnya Tuhan menyuruh mereka
untuk melalui padang gurun. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari secara mendalam. Bagaimana Tuhan mendidik bangsa Israel ini di University Padang Gurun untuk menjadi anak-anak yang penurut dan setia. Yang pertama, saudara, kita boleh mempelajari, yaitu orang Israel perlu belajar bersyukur dan berterima kasih. Apa yang dikatakan di dalam Alkitab? Di dalam Ulangan 8 ayat 4, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Karena selama 40 tahun, saudara, pakaian mereka, selipar mereka tidak menjadi buruk di tubuh mereka. Kaki mereka tidak bengkak karena kasut yang Tuhan berikan itu tahan lama selama 40 tahun. Boleh sampai di tanah Kanaan. Kesyukuran hanya kepada Tuhan yang harus dilafazkan, yang harus diberikan oleh bangsa Israel kepada Tuhan. Dan yang kedua, saudara, apa yang kita boleh lihat dan pelajari di University Padang Gurun ini ialah ini. Yang kedua, orang Israel perlu belajar menjadi anak yang baik. Firman Tuhan katakan di dalam ayat yang kelima Ulangan 8, maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajar engkau seperti seorang mengajar anaknya. Saudara, saya ingin membayangkan kalau Anda sebagai ibu bapa, Anda sebagai orang tua, bagaimana Anda mengajar anak-anak Anda. Kadang-kadang di dalam pengajaran kita begitu tegas karena kita mengasihi anak kita. Kita begitu mendidik anak kita untuk sesuatu perkara supaya mereka tidak cedera, atau mereka tidak jatuh, atau mereka tidak lari daripada trek yang betul. Inilah jiwa seorang ibu bapa. Dan saudara, saya ingin membayangkan bagaimana Tuhan juga sangat mengambil berat kepada bangsa Israel. Itu sebabnya Tuhan mahu mengajar mereka sebagai seorang bapa, mengajar mereka, mendidik mereka supaya menjadi anak-anak yang baik. Karena segala sesuatu yang terjadi kepada bangsa Israel itu, saudara, adalah karena Tuhan sedang mengajar umatnya, sedang mengajar bangsa Israel menjadi anak-anak yang baik. Inilah kerinduan, inilah jiwa sifat seorang bapa sebagai seorang tua yang mahu anaknya menjadi anak yang baik. Seterusnya, saudara, pelajaran yang ketiga yang Tuhan ingin ajarkan kepada bangsa Israel itu ialah orang Israel perlu belajar memegang perintah dan menurut. Firman Tuhan mengatakan di dalam ayat yang ke-6 sampai yang ke-7 dalam buku Ulangan pasal yang ke-8. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Saudara, kalau kita perhatikan ayat ini dengan saksama, ini adalah satu ajaran Tuhan kepada bangsa Israel itu, yaitu memerintahkan kepada bangsa Israel itu berpegang kepada perintah Tuhan, menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Itu sebabnya selama 40 tahun, saudara, Tuhan memimpin mereka, mengajar mereka dengan begitu banyak mata pelajaran, pendidikan, agama, dan banyak lagi subjek-subjek yang lain. Tuhan mahu supaya bangsa Israel itu menurut perintah dan memegang perintah Tuhan itu sampai di tanah Kanaan. Karena negeri yang Tuhan janjikan itu adalah sebuah negeri yang sempurna, yang indah, yang subur
Dan Tuhan mahu sesiapapun yang menghuni atau tinggal di tempat itu adalah anak-anak Tuhan atau umat Tuhan yang baik, yang boleh menguruskan tempat itu, tanah Kanaan yang subur itu, supaya makmurlah tanah Kanaan itu. Kemudian saudara, pelajaran yang keempat yang kita boleh pelajari, orang Israel perlu belajar untuk membangun ketahanan diri dengan semua cabaran di padang gurun. Saudara, sekali lagi saudara, kita bayangkan selama 40 tahun mereka melalui padang gurun yang begitu memenatkan. Melalui padang gurun yang begitu banyak cabaran, banyak tentangan, banyak dugaan. Ini semuanya bertujuan untuk mendidik, untuk mengajar bangsa Israel itu bagaimana mereka boleh membangun ketahanan diri mereka. Bagaimana mereka boleh bertahan di dalam perjalanan mereka yang begitu lama. Supaya bila mana mereka boleh bertahan saudara, mereka boleh sampai di tanah Kanaan itu dengan jayanya. Saudara, yang kelima yang dipelajari oleh bangsa Israel di padang gurun ini ialah orang Israel perlu belajar tentang kesabaran. Juga saudara, selama 40 tahun bagaimana bangsa Israel itu turun naik perasaannya, turun naik kemarahan mereka kepada pemimpin-pemimpin. Mereka marah kepada Musa. Dan banyak kali bagaimana bangsa Israel itu ditegur, diajar oleh Tuhan melalui Musa. Bagaimana Tuhan menunjukkan mukjizat dan bagaimana Tuhan menunjukkan kuasanya melalui Musa, supaya mereka mengerti, supaya mereka mengetahui bahwa semua itu berlaku karena Tuhan mengasihi mereka. Dan yang paling penting, sementara mereka melalui padang gurun itu, mereka juga dididik supaya mereka sabar dalam apapun perkara, seperti Musa yang memimpin mereka, yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Pelajaran yang keenam yang kita boleh pelajari, orang Israel yang setia akan mewarisi tanah Kanaan yang subur dan kaya dengan sumbernya. Inilah tujuan akhir sebenarnya bangsa Israel itu ke tanah Kanaan. Tuhan membawa mereka. Tuhan menjanjikan satu tempat yang sesuai untuk mereka diami. Dan tempat itu adalah tanah Kanaan yang kaya dengan hasilnya, yang subur, yang mereka boleh diami dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh kecukupan, karena tempat itu adalah satu tempat idaman bagi setiap bangsa. Itu makanya saudara, Tuhan memerintahkan bangsa Israel itu untuk menghuni tanah Kanaan yang subur itu. Saudara, firman Tuhan mengatakan dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Bagaimana keadaan tanah Kanaan ini? Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Intinya saudara, tanah Kanaan itu adalah satu tempat yang menjadi idaman kepada semua bangsa. Satu tempat yang subur, dan satu tempat yang bangsa Israel tidak akan berkekurangan apapun. Dan yang menariknya juga, satu tempat yang ada hasil buminya seperti besi dan
tembaga. Saudara, apakah ini bukan satu tempat yang indah, satu tempat yang baik, satu tempat yang diidam-idamkan? Jawabannya, ya saudara. Inilah tempat yang Tuhan sudah janjikan kepada bangsa Israel untuk diduduki. Itu sebabnya saudara, pada pagi Sabat ini, mari kita mengingatkan diri kita. Karena padang gurun bukanlah suatu tempat penyiksaan, tetapi tempat di mana orang Israel itu diproses menjadi anak yang baik dan akan mewarisi tanah Kanaan yang menjadi impian kepada seluruh bangsa. Bagaimana dengan kita saudara? Apakah kita juga sedang melalui padang gurun ini? Apakah yang kita boleh pelajari untuk kita pada zaman ini mengenai dengan pelajaran kita hari ini? Sahabat yang dikasihi sekalian, mungkin pertanyaan terakhir untuk kita pada pagi ini ialah, apa yang kita boleh pelajari daripada peristiwa, daripada pengalaman yang dilalui oleh bangsa Israel itu dalam kehidupan kita? Saudara dan saya sedang dalam perjalanan ke tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan. Dan tanah perjanjian itu adalah tanah Kanaan atau kerajaan sorga. Namun dalam perjalanan kita ke tanah Kanaan itu saudara, seperti mana bangsa Israel itu telah dipanggil oleh Tuhan keluar dari tanah Mesir, kita juga dipanggil oleh Tuhan keluar dari dunia ini. Dan tujuan kita adalah menuju ke tanah Kanaan. Namun perjalanan kita bukanlah dekat saudara, seperti yang dialami oleh bangsa Israel di University Padang Gurun. Selama 40 tahun Tuhan mengajar bangsa Israel itu menjadi anak-anak yang setia. Itu makanya saudara dan saya juga ingin diproses, ingin diajar oleh Tuhan untuk menjadi anak yang setia. Di dalam perjalanan kita di dunia ini, mungkin saja perjalanan kita itu 20 tahun. Mungkin saja perjalanan hidup kita itu 30 tahun, 40 tahun. Bahkan saudara ada yang sampai 70 tahun. Saudara, Tuhan sedang memproses kita. Tuhan sedang mendidik kita, membentuk kita, supaya kita menjadi anak-anak yang setia, menjadi anak yang penurut, menjadi anak yang berkenan, dan menjadi anak yang layak masuk di tanah Kanaan atau di sorga. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara sudah siap untuk melalui perjalanan yang begitu memenatkan, perjalanan yang begitu memberi tentangan, dugaan cabaran ini? Mari kita tanya diri kita, dan mari kita pelajari apa yang sudah dilalui oleh bangsa Israel. Karena bila mana kita lulus di dalam cabaran itu, bila mana kita lulus dalam cobaan, tekanan di dalam dunia ini, sebenarnya kita sedang dibentuk oleh Tuhan menjadi pribadi yang berkenan, yang akan mewarisi kerajaan surga. Itu makanya saudara, pada pagi ini, panggilan Tuhan pada setiap kita adalah marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang penurut dan setia sampai akhir. Inilah doa dan harapan kita saudara, supaya bila mana kita sudah dibentuk, bila mana kita sudah diproses, maka tiba masanya saudara, kita akan sampai di satu tempat, akan tiba masanya kita akan menerima tanah perjanjian yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita. Tuhan memberkati kita.
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang sedang bersemayam di dalam kerajaan surga. Pertama-tama Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas kebaikan-Mu. Karena kasih-Mu pada setiap kami. Kami memuji Engkau karena kebaikan Tuhan. Karena Engkaulah pencipta langit bumi dan segala isinya. Kami bersyukur karena pada hari ini Tuhan mengajar kami sesuatu tentang padang gurun, tentang perjalanan bangsa-bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan. Selama 40 tahun Tuhan memproses, mendidik mereka, membentuk pribadi mereka menjadi anak-anak yang setia dan penurut. Inilah kerinduan setiap kami Tuhan. Kami juga ingin dididik, kami juga ingin dibentuk menjadi anak-anak yang setia dan penurut sampai Maranatha. Inilah doa dan harapan kami Tuhan, supaya tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan itu menjadi bahagian setiap pribadi kami. Hamba juga berdoa khusus kepada setiap anggota gereja, sahabat-sahabat, teman-teman yang mengikuti acara kebaktian pada hari ini. Melalui firman Tuhan ini biarlah kiranya kami dikuatkan, dimotivasikan untuk tetap setia sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Sementara kami bersurai pada siang hari ini, terima kasih karena Tuhan terus memimpin menjaga kami sepanjang sabat ini, sehingga berkat sabat ini menjadi bahagian setiap kami. Kami mohon semuanya ini dan persembahkan semuanya, dan biarlah semuanya itu terjadi atas kehendak Tuhan. Karena sekali lagi ya Tuhan, kami persembahkan semuanya ini hanya di dalam nama Yesus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.